Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Cinta Setelah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin yang akan memprediksi alur cerita sinetron Cinta Setelah Cinta episode nanti malam, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Niko yang akan mencari perhatian dengan Mimi. Di situ Niko membantu dan menolong Mimi berulang-ulang ya guys, karena Niko pengen sekali mencari perhatian dengan Mimi agar Mimi senang dan suka terhadap Niko dengan cara dan perilaku terhadap Mimi. Niko baik. Di sisi lain, singkat cerita, di situ Niko telah menolong Mimi dari orang-orang yang jahat terhadap dirinya. Di sisi lain, singkat cerita, setelah beres Mimi pun pamitan pulang. Namun Mimi sedang pulang, di perjalanan Mimi tersendat dengan ban depan pecah ya guys. Ban mobil tersebut telah pecah. Di situ Mimi bingung karena tidak bisa bongkar ban tersebut. Namun tiba-tiba dewa penolong datang lagi, yaitu Niko. Niko yang kebetulan dia lewat melihat Mimi kebingungan, dan Niko pun berhenti. Dan Niko berkata, Mimin pasti ada masalah. Di situ Niko pun turun dari mobilnya. Setelah mendekati Mimi, ternyata ban mobilnya pecah. Dan di situ Niko pun akan membantu. Di sisi lain, setelah Niko berkata ingin menolong Mimi, namun Mimi pun menolak karena sudah sering ditolong berulang-ulang. Namun mulut manis dan rayuan manis Niko berkata kepada Mimin, emang tidak boleh menolong orang terus-terusan. Sedangkan Niko pun berkata itu pekerjaan laki-laki. Singkat cerita, Mimin pun nurut kepada Niko, dan Niko pun langsung memperbaiki ban mobilnya Mimi. Singkat cerita, di situ Mimi berkata di dalam hatinya, betapa baiknya bekas mantan suami Starla. Baru aja kenal udah bertubi-tubi menolong dirinya. Dan di situ pujian di hatinya Mimi terhadap Niko, itulah yang diinginkan oleh Niko untuk mencari perhatian kepada Mimi. Singkat cerita, setelah Niko membuka ban dan mengganti ban tersebut, Mimi terasa pening dan Mimi pun masuk ke dalam mobil, dan Mimi langsung pingsan di dalam mobil tersebut. Di adegan selanjutnya, setelah beres mengganti ban mobil tersebut, Niko masuk ke dalam. Terlihat Mimi tidak berdaya dan keadaan pingsan. Di situ Niko pun kebingungan harus diantar kemana. Terpaksa Niko mengambil sebuah dompet dan akan melihat KTP Mimi, di mana alamat Mimi. Nah, oke guys, setelah ketemu alamatnya, Niko pun akan mengantar Mimi dengan pakai mobil Niko. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain dan kru sinetron Cinta Setelah Cinta ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan kita mari doakan sinetron Cinta Setelah Cinta ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Starla yang mengajak Nila ke sebuah taman, yang mana di taman tersebut ada sebuah kolam renang, guys. Di sisi lain, setara ada yang ingin dibicarakan kepada Nila, anaknya, tentang perceraian.
Arya dan tentang gugat cerai. Di situ singkat cerita Starla pun berkata kepada anaknya Nila bahwasanya sebelum dia mengatakan hal itu, Starla pun minta maaf dan langsung mengatakan yang sesungguhnya bahwa Mama tidak akan mempertahankan pernikahan dengan Abang. Dan situ baru aja bilangin gugat cerai, datanglah Arya. Dan di situ Arya langsung mengatakan kepada Starla untuk mencabut gugat cerai tersebut, dan Arya pun tidak pernah mengingkari janji dan tidak pernah pacaran bersama perempuan yang tidak dikenal oleh Arya, yaitu Mimi. Di situ malah ngengkel Starla dan petugas Starla pun menuduh Arya selingkuh. Di situ Starla berkata kepada Arya bahwasanya jangan mengatakan hal itu di depan anak kecil Nila. Namun singkat cerita Starla menyuruh Nila untuk pergi ke kamar. Namun setelah Nila pergi ke kamar, Nila terpeleset masuk kolam. Di situ langsung sontak Arya pun menolong Nila yang dijubar ke kolam tersebut. Di situ semua bukbek sibuk untuk menyelamatkan Nila. Di situ ada Tante Mayang, Pak Pondi dan juga Pak Ardi, semua yang ada di rumahnya Arya semua pun keluar akan menolong Nila yang telah dilelep di kolam renang tersebut. Namun di situ setelah Arya masuk ke kolam untuk menolong Nila, namun rambut Nila tersangkut ke kursi roda tersebut dan Arya pun langsung ke atas lagi untuk mengambil gunting, dan di situ gunting tersebut diambil oleh Starla dan dikasihkan, dan alhasil Nila pun selamat dari maut, yaitu dari kolam tersebut. Di situ langsung Arya mengangkat Nila dan keadaan Nila membaik dan tidak apa-apa, dan langsung dibawa ke kamar oleh Arya dan juga Nila. Oke guys, kejadian tersebut ini ada hikmahnya, dan kejadian Nila dikonsum di kolam renang mungkin ada hikmahnya untuk Starla dan juga Arya. Di sisi lain di situ Tante Mayang dan istrinya Pak Hardi telah cekcok ya guys, karena mulutnya pada jelek semua. Ini yang selalu diomongkan kejelekan. Dan di situ Tante Mayang pun berkata kepada istrinya Pak Ardi untuk tidak mengomel dan untuk tidak ikut campur kepada urusan orang lain. Di situ Pak Area omong sampai Pak Sental, ujung-ujungnya Pak Ardi mengajak istrinya ke kamar dan Mayang pun mengajak Pak Pondi ke kamar. Di sisi lain semuanya pada kamar ya guys, dan tidak akan ikut campur urusan Starla bersama Arya. Walaupun Nila sudah dijubar ke kolam renang, namun itu hal sepele karena Nila sudah baik guys. Nah oke guys, di sisi lain Pak Hardi pun di situ berangkat ke kamar karena tidak ingin istrinya nyorocos, karena Nenek Kuntring itu sangat doyan sekali ngomongin orang dan sangat pedas sekali kalau ngomong pada orang lain.